Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Afia Putri Zulkarnain. Hari ini saya akan berkisah tentang Perang Badar. Perang Badar. Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajarannya. Perang ini adalah perang besar pertama yang terjadi antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah. Tidak ada satupun orang munafik yang turut serta dalam perang ini, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin setiap sahabat yang wafat di perang Badar adalah syuhada dan dijamin surga. Awalnya Rasulullah dan para sahabat tidak mengira akan terjadi peperangan ini. Beliau beserta para sahabat hanya ingin mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan harta 1.000 ekor unta atau senilai dengan 50.000 dinar emas. Alasan pencegatan ini adalah orang-orang Quraisy adalah orang kafir yang mengumandangkan peperangan terhadap umat Islam atau kafir harbi, merampas harta mereka ketika di Mekah dan mengusir mereka dari wilayah tersebut. Tidak disangka ternyata berita pencegatan ini sampai ke telinga pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Mereka pun keluar dengan kekuatan besar menghadapi pasukan Muslim. Bertemulah dua pasukan yang tidak imbang jumlahnya. Pasukan Islam 314 orang dan pasukan Mekah 900 sampai 1.000 orang. Rasulullah sempat khawatir akan hal ini. Beliau juga belum menyaksikan loyalitas penduduk Madinah di tengah-tengah masa sulit. Adapun pasukan Mekah, beliau tahu karena telah bersama-sama mengalami masa-masa sulit. Sehingga ketika Abu Bakar dan Umar yang meyakinkan Rasulullah belum merasa puas. Rasulullah menunggu reaksi pasukan Madinah. Akhirnya berbicaralah salah seorang Ansor, Al-Miqdam bin Amr seraya berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus sesuai apa yang diperintahkan Allah. Kami akan tetap bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Pergi saja kamu, wahai Musa bersama Robmu, berperanglah kalian berdua, biar kami duduk menanti di sini saja." Kemudian Al-Miqdad melanjutkan, tetapi pergilah Anda bersama Rob Anda, lalu berperang kalian berdua, dan kami akan ikut berperang bersama kalian berdua. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, andai Anda pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, kami pun siap bertempur bersama Anda hingga Anda bisa mencapai tempat itu. Pada malam 17 Ramadan 2 Hijriah, Rasulullah menyibukkan diri dengan berdoa kepada Allah untuk pertempuran esok hari. Beliau mendoakan dan menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh Quraisy agar dibinasakan di pertempuran esok hari. Benar saja, tidak satupun nama yang beliau sebutkan hidup, melainkan tewas di Badar. Keesokan harinya berkecamuklah peperangan. Lemparan tombak dan gemertak pedang yang beradu memenuhi medan perang. Dengan jumlah yang sangat minim, pasukan Islam sempat terdesak dan berpotensi mengalami kekalahan. Akhirnya Allah turunkan bala bantuan, yaitu menurunkan para malaikat. Tidak tanggung-tanggung pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril, turun dari langit dan ikut serta dalam peperangan. Rasulullah bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang." Demikianlah kesudahan perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebanyak 70 kafir Quraisy terbunuh, sementara yang ditawan ada 70 orang. Di antara 70 orang yang tewas ini terdapat beberapa tokoh yang memiliki pengaruh kuat di kalangan kafir Quraisy. Sementara di pihak kaum muslimin hanya 14 orang yang terbunuh sebagai syahid. 6 dari Quraisy dan 8 dari Ansar. Inilah kisah perang Badar, pasukan kecil yang mampu mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah. Allah berfirman,
Quran Surah Al-Baqarah ayat 209. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Yang artinya betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Mereka menang bukan karena kekuatan senjata, mereka menang bukan karena kekuatan jumlah personilnya. Mereka menang karena berperang dalam menegakkan kalimat Allah dan membela agamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.